Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program C++ beserta dengan alurnya. Program yang akan kita buat ada 3, yaitu 1. Program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Yang kedua, program mencari nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan. Dan yang ketiga yaitu program dari sekumpulan bilangan 1-10 yang hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Sekarang kita masuk ke program yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat atau mengetik programnya terlebih dahulu. Jadi, saya akan langsung menjelaskan saja langkah-langkah pembuatannya. Pertama, kita masukkan file header yang akan digunakan, yaitu #include_iostream, di mana file header ini digunakan untuk memanggil fungsi cin, cout, line, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan using namespace std, digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file, dan in main yang merupakan fungsi utama pada program. Buka kurung kurawal. Di sini kita memilih tipe data dan mendeklarasikan variabel. Tipe data yang kita pilih yaitu integer atau bilangan bulat, dengan variabel x indeks 10, n, i, j indeks 10, dan k. Tanda kurung siku tersebut biasa disebut sebagai operator subscript atau yang dikenal sebagai array. Artinya kita memesan sebuah wadah atau variabel dengan nama x dan j yang memiliki 10 ruang bertipe integer. Kemudian kita tambahkan keterangan cout, masukkan banyaknya bilangan. Fungsi cout di sini adalah untuk menampilkan kalimat ke layar monitor, cin untuk menyimpan nilai input ke variabel. Masuk ke pernyataan perulangan, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Artinya fungsi perulangan i hingga nilai ke n. Kita masuk ke cout bilangan. Fungsi cout di sini untuk menampilkan cout urutan bilangan untuk masukkan deret. Cin x indeks i untuk menyimpan nilai input deret. Kemudian kita tambahkan keterangan cout genap. Masuk ke pernyataan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, di mana perulangan i mulai dari 1 hingga ke n. Masuk ke pernyataan kondisi x indeks i mod 2 sama dengan 0, yaitu syarat nilai x indeks i yang berulang. Masuk lagi ke cout x indeks i, jika syarat terpenuhi maka tampilkan x indeks i ke layar. Cout line, kemudian kita tambahkan keterangan untuk bilangan ganjil, yaitu cout ganjil. Masuk ke pernyataan perulangan, yaitu i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, yaitu perulangan i hingga ke n. Masuk ke pernyataan kondisi, x indeks i, mod 2 tidak sama dengan 0, berarti syarat nilai x indeks i berulang. Kemudian cout x indeks i, jika syarat terpenuhi maka tampilkan x indeks i ke layar. Jika program sudah, maka kita akan menjalankan program tersebut dengan build and run. Masukkan banyak bilangan. Di sini saya akan memasukkan bilangan sebanyak 6. Untuk bilangan ke-1 yaitu 5, bilangan kedua 8, bilangan ketiga 2, bilangan keempat 9, bilangan kelima 7, dan bilangan ke-6 yaitu 3. Maka bilangan genapnya yaitu 8 dan 2, dan bilangan ganjilnya yaitu 5, 9, 7, dan 3. Untuk alur programnya yaitu di sini kita disuruh untuk mengecek bilangan ganjil atau genap dari sekelompok bilangan. Kelompok bilangan yang kita punya yaitu ada 6, dengan anggotanya 5, 8, 2, 9, 7, dan 3. Cara untuk mengeceknya yaitu kita masukkan bilangan-bilangan ini ke dalam pernyataan kondisi if x indeks i mod 2 sama dengan 0 atau if x indeks i mod 2 tidak sama dengan 0. Pertama kita masukkan bilangan 5 ke dalam pernyataan kondisi if x indeks i mod 2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai 5 ke dalam x, maka 5 dibagi 2. Apakah hasil bagi dari 5 dibagi 2 sama dengan 0? Tidak. Maka dia bukan merupakan bilangan genap. Dan 5 merupakan bilangan ganjil.
karena 5 jika dibagi dengan 2, maka hasil baginya tidak sama dengan 0. Kemudian lanjut ke bilangan kedua, yaitu 8. Kita masukkan 8. Apakah 8 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ya, maka 8 termasuk ke bilangan genap. Kemudian bilangan ketiga, yaitu 2. Kita masukkan 2. Apakah 2 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0? Ya, maka dia termasuk ke bilangan genap. Kemudian untuk bilangan keempat, yaitu 9. Kita masukkan 9. Apakah 9 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0? Tidak. Maka dia masuk ke bilangan ganjil. Karena 9 dibagi 2 hasilnya tidak sama dengan 0. Kemudian bilangan kelima, yaitu 7. Kita masukkan 7. Apakah 7 dibagi 2 hasil baginya sama dengan 0? Tidak. Maka dia bukan bilangan genap, melainkan dia adalah bilangan ganjil. Karena 7 dibagi 2 hasil baginya tidak sama dengan 0. Dan bilangan yang terakhir, yaitu 3. Kita masukkan 3. 3 dibagi 2, apakah hasil baginya sama dengan 0? Tidak. Maka dia bukan bilangan genap, tapi dia bilangan ganjil. Karena 3 dibagi 2 hasilnya tidak sama dengan 0. Maka hasil yang kita dapat yaitu bilangan genap menunjukkan angka 8 dan 2, dan bilangan ganjil menunjukkan angka 5, 9, 7, dan 3. Sekarang kita masuk ke program nomor 2, yaitu mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan, yaitu #include_iostream dan #include_string.h using namespace std in main. Buka kurung, kemudian kita memilih tipe data yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan tipe data berbentuk integer atau bilangan bulat dengan variabel yang dideklarasikan yaitu A, B, I, KPK, Z, dan FPB. Nilai KPK di sini sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan keterangan untuk bilangan pertama yaitu cout masukkan bilangan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan cin A. Cin di sini berfungsi untuk memasukkan nilai A pada saat kita running program. Kemudian dilanjutkan keterangan untuk bilangan kedua yaitu cout masukkan bilangan kedua, cin B. For I sama dengan 1, untuk I kurang dari sama dengan B, I++. Untuk mencari nilai KPK, rumusnya yaitu KPK sama dengan KPK plus A. Pernyataan kondisi, if KPK mod B sama dengan 0, dengan keterangan cout, KPK-nya adalah sama dengan break. Kemudian kita lanjut ke pernyataan kondisi untuk mencari nilai FPB, yaitu if A lebih besar dari B, maksudnya adalah jika A lebih besar dari B, maka Z sama dengan B. Else, jika bukan, maka Z sama dengan A. Dilanjutkan dengan pernyataan perulangan for I sama dengan 1, di mana I kurang dari sama dengan Z, I++. Pernyataan kondisi lagi, yaitu if A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, FPB sama dengan I, maka keterangannya yaitu cout FPB-nya adalah jika sudah membuat programnya, maka kita lakukan build and run pada program. Masukkan bilangan pertama. Di sini saya akan memasukkan bilangan yang pertama yaitu 3 dan bilangan yang kedua yaitu 4. Maka KPK-nya adalah 12 dan FPB-nya adalah 1. Untuk alur programnya kita mulai dari alur program KPK. Pertama kita masuk ke pernyataan perulangan, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I++. Sebelumnya kita telah memasukkan bilangan pertama yaitu 3 atau A, dan bilangan kedua yaitu 4 atau B. Maka I kurang dari sama dengan B sama saja dengan 1 kurang dari sama dengan 4. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya. Maka kita masuk ke rumus KPK yaitu KPK plus A. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa nilai KPK sama dengan 0 dan nilai A sama dengan 3. Maka 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kita lanjut ke pernyataan kondisi if KPK mod B sama dengan 0.
Nilai KPK kita tadi yaitu 3, dan nilai B kita yaitu 4. Maka 3 mod 4. Apakah 3 dibagi 4 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Tidak. Maka kita lanjut ke I++. I++ di sini maksudnya yaitu nilai I ditambahkan dengan 1. Nilai I kita yaitu 1 ditambahkan dengan 1, maka nilai I kita sekarang menjadi 2. Masuk kembali ke pernyataan perulangan, dan I kurang dari sama dengan B. I kita tadi 2, dan nilai B kita 4. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Iya, masuk kembali ke rumus KPK. KPK kita sebelumnya itu 3, ditambah nilai A kita 3, maka KPK kita sekarang adalah 6. Masuk kembali ke pernyataan kondisi. KPK kita 6, mod B, B kita 4. Apakah 6 dibagi 4 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Tidak. Kemudian kita masuk lagi ke I++, di mana I kita sebelumnya yaitu 2 ditambah 1 menjadi 3. Maka 3 kurang dari sama dengan 4. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Iya. Kemudian kita masuk lagi ke rumus KPK. KPK kita sebelumnya yaitu 6, nilai A kita 3, maka KPK kita sekarang adalah 9. Kemudian kita masuk lagi ke pernyataan kondisi, KPK mod B sama dengan 0. KPK kita 9, B kita 4. Apakah 9 dibagi 4 menghasilkan hasil bagi 0? Tidak. Kemudian kita masuk kembali ke I++, di mana I sebelumnya yaitu 3, ditambah dengan 1, maka I kita sekarang menjadi 4. Masuk lagi ke I kurang dari sama dengan B. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Iya. Kemudian kita masuk ke rumus KPK. KPK kita sebelumnya yaitu 9, ditambah dengan 3, maka KPK kita sekarang adalah 12. Masuk ke pernyataan kondisi, di mana KPK mod B sama dengan 0. KPK kita 12, B kita 4. Apakah 12 dibagi 4 menghasilkan hasil bagi 0? Iya. Kemudian kita masuk kembali ke I++. Di mana I kita sebelumnya 4, kita tambahkan dengan 1, maka nilai I kita sekarang menjadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak. Jika tidak, maka dia masuk ke cout dan mencetak nilai KPK. Maka nilai KPK kita adalah 12, karena 12 dibagi 4, hasil baginya 0. Maka dari itu di tampilan program nilai KPK-nya adalah 12. Selanjutnya kita masuk ke alur program untuk mencari nilai FPB. Pertama kita masuk ke pernyataan kondisi di mana A lebih besar dari B, maka nilai Z sama dengan B. Jika bukan, maka nilai Z sama dengan A. Sebelumnya nilai A kita yaitu 3 dan nilai B kita yaitu 4. Apakah 3 lebih besar dari 4? Tidak. Maka kita masuk ke else. Z sama dengan A. Maka nilai Z kita sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan, di mana I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan Z, I++. I kita kan 1, Z kita 3. Maka 1 kurang dari sama dengan 3. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Ya. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi, di mana A mod I sama dengan 0, dan B mod I sama dengan 0. Nilai A kita adalah 3, dan nilai I kita sebelumnya adalah 1. Kemudian 3 dibagi 1. Apakah 3 dibagi 1 menghasilkan nilai 0? Iya. Dan B kita adalah 4. I kita 1. 4 dibagi 1, apakah menghasilkan nilai bagi sama dengan 0? Iya. Kemudian kita lanjut ke I++, di mana nilai I ditambah 1. Nilai I kita sebelumnya 1, ditambahkan dengan 1, maka nilai I kita sekarang yaitu 2. Kemudian kita masuk ke I kurang dari sama dengan Z. 2 kurang dari sama dengan 3. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi di mana if A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. A kita 3, I kita sekarang 2. Apakah 3 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi 0? Tidak. Maka lanjut ke B. B kita yaitu 4 dan I kita 2. Apakah 4 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi 0? Ya. Kemudian kita masuk ke I++. I kita sebelumnya 2, ditambahkan dengan 1 menjadi 3.
Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Ya. Masuk ke pernyataan kondisi if, di mana A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. A kita 3, I kita sekarang 3. Apakah 3 dibagi 3 menghasilkan hasil bagi 0? Ya. Dan B kita 4, I kita 3. Apakah 4 dibagi dengan 3 menghasilkan hasil bagi 0? Tidak. Maka kita masuk ke I++, di mana I kita sebelumnya 3 ditambahkan dengan 1 menjadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak. Maka dia masuk ke FPB sama dengan I. Dan nilai I yang dua-duanya memenuhi yaitu 1. Di mana 3 dibagi dengan 1 menghasilkan hasil bagi 0, dan 4 dibagi dengan 1 menghasilkan hasil bagi 0. Maka FPB-nya sama dengan 1. Kemudian cetak nilai FPB di layar sama dengan 1. Maka dari itu, nilai FPB-nya adalah 1. Dan program yang terakhir pada video kali ini yaitu membuat program dari sekumpulan input bilangan 1-10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Caranya yaitu kita masukkan file header-nya hashtag include iostream using namespace std in main. Buka kurung kurawal, kemudian kita pilih tipe data dan deklarasikan variabelnya. Tipe data yang kita pilih yaitu integer atau bilangan bulat dengan variabel data indeks 100, J, X, Y, variabel jumlah, dan variabel nilai. Kemudian kita tambahkan keterangan cout, masukkan jumlah bilangan. Dan dilanjutkan dengan cin X. Kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, dan I++. Kita tambahkan keterangan kembali, yaitu cout, masukkan nilai bilangan. Cin data indeks I. Kemudian masuk ke pernyataan perulangan untuk variabel I, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I++. Dan pernyataan perulangan untuk variabel J yaitu for J sama dengan I plus 1, J kurang dari sama dengan X, J++. Kita juga menggunakan pernyataan kondisi yaitu if data indeks I lebih besar dari data indeks J, di mana nilai sama dengan data indeks I sama dengan data indeks J, dan data indeks J sama dengan nilai. Kemudian kita masuk kembali ke pernyataan perulangan yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, dan I++. Di sini untuk nilai jumlah sama dengan 0, kemudian kita masuk kembali ke pernyataan perulangan yaitu for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan X, dan J++. Untuk pernyataan kondisinya yaitu if data indeks I sama dengan data indeks J, maka jumlah plus. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi if data indeks I tidak sama dengan data indeks I dikurang 1, maka pernyataan kondisinya if jumlah lebih dari 3. Maka kita masuk ke cout data indeks I. Jika sudah, maka kita lakukan build and run. Masukkan jumlah bilangan. Di sini kita akan memasukkan jumlah bilangan sebanyak 6. Masukkan nilai bilangan ke-1. Nilai bilangan ke-1-nya yaitu 1. Nilai bilangan keduanya yaitu 2. Nilai bilangan ketiganya yaitu 2. Nilai bilangan keempatnya yaitu 3. Nilai bilangan kelimanya yaitu 5. Dan nilai bilangan keenamnya yaitu 4. Maka dia tidak akan menghasilkan output karena nilai bilangan yang lebih dari 3, yang muncul lebih dari 3 tidak ada.
maka dia tidak akan menampilkan output. Mungkin sekian untuk penjelasan cara membuat program dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, and see you the next video.